Ledakan di Yordania mengubah krisis Teluk dari perang tekanan menjadi pukulan berdarah bagi Amerika. 2 prajurit Amerika Serikat tewas, 1 hilang, dan 4 lainnya sempat dilarikan ke rumah sakit setelah serangan Iran menghantam basis yang menampung aset Washington. Dari titik itu runtuhlah ilusi bahwa pangkalan Amerika Serikat masih steril dari balasan IRGC. Ketika CENTCOM membalas dengan serangan baru, Iran justru memperluas tekanan ke jalur logistik, radar, drone, dan pertahanan udara di Teluk. Ini bukan sekadar adu rudal, ini perang saraf yang menguji satu hal. Apakah Amerika masih menguasai kawasan, atau pangkalannya kini berubah menjadi sasaran terbuka, sementara Trump mengancam eskalasi lebih besar di tengah runtuhnya gencatan dan panasnya Selat Hormuz yang memanas? Kerusakan di 6 pangkalan Amerika belum selesai dihitung ketika krisis tiba-tiba bergeser pada level yang jauh lebih personal. Pada 11 Juli 2026, di sela NATO Summit di Ankara, Donald Trump menulis ancaman di Truth Social dengan huruf kapital penuh. 1.000 rudal siap diluncurkan ke Iran jika rezim itu mencoba membunuhnya. Kalimat itu sudah cukup meledak, tetapi penutupnya membuat kontroversi makin panas. Praise be to Allah. And if they said, praise be to Allah, Donald Trump is the greatest president ever. We totally concede, we totally give up. This war is over, we have failed. Council on American-Islamic Relations pun mengecam keras pilihan frasa tersebut. Sumber kemarahan Trump bukan semata serangan IRGC terhadap pangkalan Amerika. Ledakan emosinya ditarik dari Mashhad 9 Juli 2026. Dalam pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang dipadati jutaan orang, muncul spanduk raksasa bertuliskan "We will kill Trump" disertai tawaran hadiah $200 juta. Dari sana perdebatan analis pun terbuka. Apakah angka 1.000 rudal hanya gaya intimidasi politik Trump atau benar-benar mencerminkan kesiapan militer? Dari sisi kapasitas, CENTCOM memang memiliki daya pukul regional sebesar itu melalui armada yang tersebar. Serangan udara kecil yang tetap berlanjut setelah pengumuman juga memperlihatkan bahwa ancaman tersebut dipakai sebagai tekanan psikologis maksimum untuk memojokkan Teheran. Iran pun tidak tinggal diam. Pemimpin tertinggi baru Mojtaba Khamenei mengirim respon tertulis dan bersumpah akan membalas darah para martir. Pada saat yang sama, IRGC mengancam menutup kembali Selat Hormuz jika Amerika mencampuri rute pelayaran. Di tengah dua pihak yang sama-sama menolak mundur, mediator Qatar bergerak cepat menuju Teheran mencoba menyambung kembali diplomasi yang nyaris hancur total. Akar krisis ini berada pada serangan terkoordinasi IRGC selama 48 jam paling intens pada Juli 2026. Strateginya bukan lagi sekadar menghancurkan aset fisik, tetapi melumpuhkan kapasitas operasi Amerika lewat penargetan asimetris secara simultan, terukur, dan sulit ditebak oleh sistem pertahanan lawan. Berikut kondisi 6 pangkalan di 5 negara. Serangan IRGC terhadap jaringan pangkalan Amerika tidak terlihat sebagai aksi acak. Jika disusun dari Qatar sampai Oman, polanya mengarah pada satu tujuan, membuat mesin operasi Washington kehilangan mata, bahan bakar, komunikasi, dan ruang kendali. Di Qatar, Al-Udeid, markas depan CENTCOM, dihantam gelombang rudal balistik. IRGC mengklaim pusat komando dan fasilitas pemeliharaan jet tempur hancur. Di Kuwait, Ali Al-Salem diserang pada 2 titik yang vital, yaitu depot bahan bakar dan sistem pertahanan udara Patriot. Masih di Kuwait, pangkalan Ahmad Al-Jaber kehilangan pengawasan setelah radar FPS strategisnya dihantam amunisi Iran, membuat pangkalan itu lebih buta terhadap ancaman udara berikutnya. Bahrain mendapat tekanan dari arah berbeda. Markas Armada kelima Amerika Serikat disasar drone dengan fokus pada jaringan komunikasi dan radar yang mengatur pergerakan maritim barat. Di Yordania, pangkalan Prince Hassan yang menampung drone intai MQ-9 Reaper juga dihantam. IRGC mengonfirmasi pusat kendali dan Hagar hancur sehingga pusat intelijen Amerika di kawasan ikut terpukul. Oman pun tidak lolos. Pangkalan Duqm pelabuhan logistik sekaligus platform pengisian bahan bakar kapal induk Amerika Serikat diklaim rusak akibat serangan mendadak. Ironisnya,
Oman selama ini dikenal sebagai mediator keamanan Selat Hormuz. Dari seluruh daftar itu, targetnya jelas bukan barak prajurit. IRGC memilih sensor, depot bahan bakar, hanggar drone, dan pusat komunikasi. Bukan untuk sekadar membakar bangunan, tetapi membuat pangkalan adidaya kehilangan fungsi, lalu memaksa Amerika menghitung ulang kekuatannya di Timur Tengah. Di luar medan militer, Juli 2026 juga menghadirkan panggung politik religius besar, pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Setelah 37 tahun memimpin, kematiannya akibat serangan sekutu pada Februari 2026 dibingkai sebagai martyrdom. Narasi yang menyentuh akar teologis Syiah dan memicu mobilisasi massa. Nah, yang membuat prosesi ini berbeda adalah penundaannya. Dari Februari ke Juli, 4 bulan digunakan untuk memastikan dunia melihat konsolidasi Iran pasca perang. Jenazah dibawa melintasi Teheran, Qom, Najaf, Karbala, hingga Mashhad, mengumpulkan puluhan juta pelayat dan menyatukan resonansi perlawanan regional. Spanduk "We Will Kill Trump" dan hadiah $120 juta di pemakaman itu tidak bisa dibaca sebagai kemarahan jalanan biasa. Dalam narasi Teheran, visual semacam itu tampak seperti pesan politik yang disiapkan rapi, bukan ledakan spontan massa. Apalagi Majelis Ahli Iran secara terbuka ikut mendukung gagasan asasinasi terhadap Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Bagi Trump, pemandangan tersebut punya makna yang jauh lebih personal. Setelah lolos dari 2 upaya pembunuhan pada tahun 2024, ia melihat lautan massa dan spanduk itu sebagai ancaman resmi terhadap nyawanya. Nah, karena itu, ancaman 1000 rudal bukan sekadar balasan verbal, melainkan sinyal bahwa Washington membaca pemakaman Khamenei sebagai manifesto perang, bukan hanya prosesi duka. Ledakan besar Juli 2026 tidak muncul dari ruang kosong. Ia merupakan puncak dari pola 6 tahun ketika IRGC terus menguji, menekan, dan membongkar kelemahan pertahanan udara Amerika di Teluk. Dari satu insiden ke insiden berikutnya, pesan yang dibangun sama, pangkalan adidaya tidak selalu kebal. Bab pertama terbuka pada 8 Januari 2020, 5 hari setelah Qasem Soleimani dibunuh. Saat itu, untuk pertama kalinya, sejak 1979, sebuah negara menghantam langsung pangkalan Amerika. 16 rudal balistik Fateh meluncur ke Ain al-Assad di Irak tanpa berhasil dicegat. Lalu, 110 tentara Amerika Serikat didiagnosis mengalami traumatic brain injury. Serangan ini membuktikan bahwa IRGC memiliki kemampuan kinetik langsung, bukan hanya jaringan proksi. 5 tahun setelahnya, Juni 2025, membawa skala yang jauh lebih besar melalui True Promise 3 dalam 12-Day War. Iran menembakkan 550 rudal balistik dan 1000 drone ke 4 negara Teluk sekaligus. Radar Al-Dhafra di Uni Emirat Arab rusak. Markas armada kelima di Bahrain menanggung kerugian $200 juta. Sementara AWACS senilai hingga $500 juta hancur di darat di Prince Sultan Air Base, Arab Saudi. Nah, di titik ini, pola Iran makin jelas. Yang dicari bukanlah sekadar ledakan, tetapi kelumpuhan sensor dan komando secara sistematis. Kerusakan ekonomi mencapai titik berbahaya ketika perang Iran pecah melalui Operation Epic Fury pada 28 Februari 2026. True Promise 4 menjadi pukulan. Ia menyerang 16 instalasi militer Amerika Serikat di 6 negara secara serentak. Angka kerugian Washington melonjak tajam dari $29 miliar menurut Pentagon hingga $1 triliun dalam estimasi independen, sementara Selat Hormuz ditutup total. MOU tidak benar-benar menghentikan tekanan. Pada 7 Juni 2026, setelah kesepakatan diteken, Iran masih menggempur Ramat David di Israel, di mana serangan itu memperlihatkan bahwa gencatan senjata berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh. Lalu Juli 2026 menjadikan pembuktian berikutnya. Dalam 48 jam serangan serentak, muncullah realitas baru. Amerika masih bisa membalas dan mencegat sebagian rudal, tetapi tidak mampu sepenuhnya menahan gelombang jenuh atau saturation strike IRGC yang terus mencari celah di tameng pertahanan mereka.
Bagian paling ironis muncul dari meja diplomasi, MOU Versailles yang ditandatangani pada Juni 2026 untuk menutup perang justru ambruk hanya dalam 21 hari. Rantai keruntuhannya dimulai ketika Iran menyerang kapal komersial MV GFS Galaxy di Selat Hormuz pada awal Juli. Trump pun membalas lewat serangan udara CENTCOM ke situs rudal pesisir Iran. Setelah itu, baku balas melebar ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait bersamaan dengan penutupan ulang Selat Hormuz oleh Teheran. Pada 11 Juli 2026 di NATO Summit Ankara, Trump menyatakan gencatan senjata telah mati dan menyebut para pemimpin Iran sebagai penipu. Kalimat itu pun menutup fase kesepakatan dan membuka kembali pintu perang terbuka. Runtuhnya MOU ini meninggalkan 4 resiko besar. Eskalasi militer, kelumpuhan ekonomi, pengayaan kembali uranium tingkat tinggi oleh Iran, dan hancurnya kredibilitas Amerika di mata lawan maupun sekutu. Setelah MOU Versailles runtuh, arah konfrontasi Amerika Serikat-Iran tidak lagi bergerak pada satu jalur. Ada 3 kemungkinan penentu wajah krisis berikutnya. Skenario pertama adalah lahirnya MOU kedua dengan aturan lebih keras. Dalam jalur ini, Qatar dan Pakistan berhasil membuka kembali negosiasi dalam 2 hingga 4 bulan, meski ruang komprominya lebih sempit. Skenario kedua adalah perang balas-membalas tanpa deklarasi yang terbuka. Pola tit for tat ini bisa mendominasi 2026 hingga 2027 dengan serangan terbatas, pencegatan rudal, dan tekanan maritim berulang. Skenario ketiga adalah perang total babak kedua. Pemicunya bisa datang dari korban massal tentara Amerika Serikat atau insiden fatal di Selat Hormuz yang tak bisa ditahan diplomasi. Konfrontasi Amerika Serikat-Iran memperlihatkan realita keras. Pangkalan miliaran dolar milik adidaya tetap rentan terhadap gelombang penuh IRGC. Pertahanan udara Amerika mampu mencegat banyak proyektil, tetapi Iran terus mencari celah untuk melumpuhkan fungsi komando. MOU Versailles yang hanya bertahan 21 hari, ditambah ancaman 1.000 rudal dari Trump, menunjukkan diplomasi berada di titik buntu. Nah, jadi menurutmu ujungnya kemana? Perang penuh kedua, kesepakatan baru, atau perang gesekan panjang? Tulis di kolom komentar.